Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anugerah nikmat berupa petunjuk, rahmat, dan ketenangan batin, ketenangan hidup, ketenangan dalam menghadapi apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa kita segera bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa, dan tentunya kita juga berharap dijadikan orang yang senantiasa ikhlas mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga dijadikan ahli silaturahim yang gemar menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa mendapatkan kesempatan terus-terusan memperbaiki kualitas kehidupan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan tentunya pada saatnya kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menjadi abdinya Allah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita lakukan keselamatan kita, usaha salawat dan ucapkan seluruh tubuh dari pagi sampai ujung rambut berikhtiar. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menciptakan kita, tugasnya hanya satu, yaitu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun kita bekerja, kita berikhtiar, kita menjalankan segala sesuatu, itu adalah syariat. Hakikatnya adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan seluruh kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita hanya untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang selalu kita ungkapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengabdianku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah karena Allah. Kita bisa hidup karena Allah, kita juga akan mati karena Allah. Dan hari ini kita berada di Masjid Saum Tahfidz Al-Quran Universitas Sukamiskin Arca Manik, Kota Bandung, karena Allah. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita sudah tidak bangun lagi. Ya, jadi niatkan, luruskan di dalam hati kita,
ucapkan dengan lisan dan buktikan dengan amal perbuatan, luruskan dengan doa kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Kita yakin bahwa Allah Tuhan kita, Allah lah yang menetapkan kita hidup di dunia untuk beragama Islam, dan kita insya Allah istiqamah untuk menjalankan apa yang menjadi perintahnya, mencontoh teladan dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahagia, kita istiqamah, dan kita ingin selalu berjamaah membaca Al-Quran. Kenapa kita ingin membaca Al-Quran dan ingin berjamaah dan istiqomah serta berbahagia? Karena membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, adalah ciri dari orang yang terbaik. Jadi orang yang terbaik amalnya adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar bukan hanya membaca, tapi juga memahami, mengamalkan. Bisa jadi kita belajarnya hanya 1 menit, mengamalkannya 2 jam. Bisa, ya. Jangan sampai dibalik, saja belajar tapi tidak mengamalkan. Itu bahaya, ya. Bapak Ibu ingat yang 5 bahaya. 5 bahaya kalau kita sudah mengaku Islam tapi masih ada 5 ini bahaya. Yang pertama, dia beramal tanpa ilmu. Yang kedua, dia berilmu tapi tidak beramal. Yang ketiga, bodoh, tidak pernah mau bertanya. Yang keempat, iseng, suka mengganggu orang berbuat baik. Yang kelima, menyepelekan kewajiban. Nah, 5 hal ini kalau ada satu saja bahaya. Kalau ada kita berilmu, tidak beramal, ilmunya jago tapi tidak mengamalkan. Kata ilmunya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, tapi kerjaannya telenges seperti Yahudi. Ya, persis itu ya. Yang ngaku Israel sekarang itu tahu dia bahwa yang namanya Tuhannya itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kepada sesama dia benci. Ya. Kenapa? Wallahu a'lam, mungkin Allah sudah menskenario-kan begitu. Yang jelas bahwa mereka berilmu, jago bikin senjata, jago bikin strategi, jago mempengaruhi orang. Bahkan tidak sedikit negara-negara juga yang tertipu oleh strateginya dia. Ya, itu ilmunya tinggi, tapi amalnya rendah. Ada juga yang beramal terus, ya, tapi ilmunya nggak ada. Ujung-ujungnya jadi menyembah kepada selain Allah. Beramal terus, begitu sedang beramal, tiba-tiba keluar nomor sakit itu. Begitu ya. Cuma ke ilmu beramalnya, gitu ya. Ujung-ujungnya mengaku ada Tuhan selain Allah. Itulah yang digambarkan oleh orang-orang Nasrani. Beramal mereka, tapi nggak pakai ilmu. Ya, artinya ilmunya ada, tapi tidak menggunakan. Sedangkan kita Muslim, mudah-mudahan termasuk yang mustaqim, yaitu beramal pakai ilmu, berilmu pakai amal, didasari dengan iman yang kuat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah Bapak Ibu, sekarang sedang banyak viral orang yang bersyahadat secara bersama-sama berjamaah. Satu lapangan ya berjamaah bersyahadat. Di Inggris ada satu stadion bola, ngumpul semua di situ bersyahadat bersama. Masya Allah. Iya, di kita bersyahadat bersama enggak Bu? Saya nyebutnya kamar cinta ke jarang hari ngakuna Islam. Ibunya gitu ya. Siapa ketemu kita ya. Kemudian yang harus kita pahami bahwa orang yang tidak memahami Al-Quran tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi yang bahagia itu hanya yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oh, dia bahagia kok, kelihatannya hartanya banyak, padahal dia nggak bisa baca Quran. Itu adalah kebahagiaan semu, tertipu ya oleh kebahagiaan dunia yang sementara. Ya, Bapak Ibu jangan lupa, jangan sekali-sekali melihat kebahagiaan itu hanya dari sisi dunianya saja, tapi harus dunia dan akhirat. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita tahu bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang menikmati Al-Quran,
pasti akan bahagia, dan orang yang bahagia pasti akan bisa membahagiakan orang lain. Jadi sekarang omong kosong kalau ada orang kampanye, caleg ataupun cagup ataupun capres ataupun cagup ataupun cawalkot, teriak, mari kita berjuang untuk kehebatan, untuk kemakmuran, sementara dianya sendiri paciwur yang kembarkan di Nasdem. Nggak mungkin dia bisa membahagiakan orang lain. Ya, jadi orang yang bahagia akan punya kemampuan membahagiakan orang lain. Sekarang orang yang tidak bahagia tak akan bisa membahagiakan orang lain. Minimal dia akan punya cacat di sisi-sisi tertentu. Ya, gitu ya. Nah, ibu-ibu darahnya dicandung teh. Lu dicandung bahagian teh. Ya mau aja wae kayak ibu-ibu mah gampang, enggak usah dicandung teh tidak bahagia. Unu kacaritakeun Bu dicandung bahagia. Ya, Siti Sarah oge kamu ya, eta Siti Sarah istri Kangjeng Nabi Ibrahim komo. Ya, aya baung nu ditu mah akur, eta mah pura-pura we ya, daripada ditundung katanya. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi yang namanya manusia yang amalnya terbaik adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu harus kita yakini. Jadi kalau kita sekarang belajar mengajar Al-Quran, ini dalam rangka menjadi orang yang terbaik. Di sisi apa? Di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang bahagia, orang yang mulia di sisi Allah adalah yang paling baik takwanya. Ya, derajat manusia di sisi Allah itu berdasarkan takwanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya kan karena istrinya. Itu atlet. Ya, derajat manusia di sisi Tuhannya kan karena hartanya. Tapi kenapa? Karena takwanya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, ngaji gitu ya, karena kalau tidak ngaji tidak akan bahagia. Kurang magis miskin tara ngaji pisan ya, hari hayang beungar ngadoa ke Allah, ngadoa lagi salah, datang ke kuburan, sekali datang kajian ke para wali dipentakna tidak mau itunya kayak begitu Bu. Sekali maca Al-Quran surat Al-Waqiah, pernah arek boga hutang, pernah boga hutang can kabayar, bayar lain make surat Al-Waqiah ya. Terus Bu, itu terlibat pinjol bayar Bu, memakai Quran ya. Quran teh nitahna lamun boga hutang bayar, eta surat Al-Maidah ayat ka hiji. Aufu bil uqud. Lamun aranjeun boga hutang bayar. Ya. Tong ditagih teh kulibet ka ditu kulibet ka dieu nya. Heeh, hese. Panggil. Begitu pada deh. Iya, ya. Mun pae tong dikubur Pak lamun boga hutang dan antep sina bau ya. Nah, berikutnya adalah yang harus kita pahami, orang yang belajar Al-Quran pasti bahagia dan pasti akan bermanfaat bagi sesama. Pinter baca Qurannya tapi tidak bermanfaat, berarti can belajar, mana nama, karena bisa maca. Nah, kalau bisa maca, oh, kurang Arab teh balik bisa maca, tapi teh saleuti kurang Arab mungkin nu teu ngamalkeun Quran. Hanya kemarin pada haji aya nu cenah kacopetan. Kacopetan di bibir Ka'bah nya, atuh da urang dituga aya nu jahat. Turunan Abu Jahal ge aya kene tapi ka ayeuna nu ngaku turunan Kanjeng Nabi kan loba, nu turunan Abu Lahab Abu Jahal ge aya kene. Jangan salah. Turunan Abu Gosok Abu Jelek ge aya, da baheula manehna pernah jarina, geus jinah paroga anak kan gitu nya. Anak-anakna saged sigana mah beunang menyebar ka itu ka dia. Jadi ulah ka bodoh penuh mau ke namanya surban terus mau ke jambut datang ka dia. Ya. Namun aya nu kitu hareupeun ka kuring mah teu sieun berjalan badak juga kumaha oge. Ya rek pejabat rek rakyat oge nya. Namun jelema teu bener hayu hareupan. Mau model Pak Dede Pak Ali teu sieun. Nyebutnya dari tarasieun, tarasieun mah udang nya. Ya nu tarasieun mah udang aya jelema mah lain tarasieun. Pinter nya tarasi mah lain ibu ya. Tapi ya itulah.
Berikutnya yang harus kita pahami bahwa Kangjeng Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita belajar Al-Qur'an itu dalam rangka ingin bermanfaat bagi manusia. Di mana bermanfaatnya? Al-Quran mengatakan penuhi janjimu di surat Al-Maidah ayat pertama. Maka orang yang bermanfaat itu adalah orang yang memenuhi janji. Para pejabat yang kemarin janji-janji, ya begitu sudah jadi tapi tidak memenuhi janjinya, asupkan ke penjara suka miskin. Ya, kayak ini 12 tahun penjara, tok tok tok. Gitu yang ngamuk penuh. Saya kan sudah berjasa, kalian yang berjasa hari maling bebaskan ke penjara. Itu punya. Terus siap-siap Bu, banyak lagi nanti yang akan dimasukin penjara. Lebih kainan cangka pengikian yang harus masih bisa rubutkan siap-siapa yang menyebutkan dan tewakan. Ya. Nah, Pak untuk ngebahas begitu, kudu sampai eta teh ngandikeun negara teu maslahat keur manusia jeung teu manfaat keur. Artinya apa? Jangan ditiru yang seperti itu. Ya, gitu Bu ya. Dan bagaimana kita bisa bermanfaat, bisa menjadi manusia terbaik? Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amalu. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang tidak diukur dari jumlah, tapi diukur dari seberapa manfaat, waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit digunakan untuk kemaslahatan, untuk sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah. Dari subuh sampai dengan keluar matahari, waktunya kurang lebih 1,5 jam, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka akan mendapatkan anugerah pahala yang sangat besar. Dan ini jarang dipahami oleh Muslim. Ya. Kapan itu yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid beriktikaf, tidak keluar dari masjid, tidak keluyuran, dengan niat dia beribadah kepada Allah, berzikir, wirid, ngaji, baca Quran, kemudian sholawat, maka sampai dengan keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan keistimewaan pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Bapak Ibu sekarang kalau mau melaksanakan ibadah haji, ada yang ibadah haji ala Irfan Hakim itu, Irfan Hakim siapa? Raffi Ahmad yang punya ranch football itunya hebat budaknya. 700 juta seorang ongkos nabu, manehna nginitkeun 10 orang 7 miliar sekali init. Kan sabaraha poe di ditu salapan. Ya, haji furoda 700 juta seorang bu encan ongkosna encan oleh-olehna encan hajatanana eta 700 juta seorang. Haji nu biasa anu initna ngadaguan 20 tahun kan 50 juta eta 700 juta saurang. Masya Allah. Ibu bapak ayeuna nu can init haji nu can boga ongkosna asup ke masjid salat subuh berjamaah cicing di masjid nepi ka keluar panen poe zikir wirid ngaji jeung sholawat kemudian dia salat 2 rakaat sarua jeung mengalurkan duit 700 juta rupiah ya menang pahalana. 700 ge can puguh ditarima dan loba jamaah haji nu teu ditarima hasil haji. Nah, bab naon? Mariana kadituna niatna rek ngeukeun selfie, rek ngeukeun video, lain rek laksanakeun ibadah haji. Nah, sedangkan anu di dieu mah rata-rata ari ikhlasnya punya ikhlas dari imah gerek naon daripada di imah gawe ka masjid cek padede teh. Eta mah lurus tunjung kitu mah Bu, lain ikhlas ya. Jadi Bapak Ibu kebalikan dari dari ikhlas teh nurus tunjung. Nah, nurus tunjung teh neangan anu pamuntangan tapi teu jelas ya. Terus tunjungna teu jelas ya, gitu Bu ya. Ibu osok itu Bapak. Nah, hati-hati Bu ya. Loba ibadah anu nurus tunjung, loba pejabat nurus tunjung, loba salaki nurus tunjung, loba pemajikan nurus tunjung, loba anak-anak nurus tunjung. Ya. Bapak pengurus DKM lurus tunjuk toh niat niat kenceleng begitu ya kenceleng apa gitu ya kalau di dia mah bisa mau kayak kenceleng tapi makmur masjid loba isina nya kenceleng kuring kebutuhan gitu ya kenceleng mah kenaonnya benernya benar kenceleng lain maling lain laporan paung kenceleng lain maling kok bae bawa ke
Ya, itu kan ini lewat online bisa ya. Kang Ali gitu, Pak dia 50 juta. Karena kayak celeng gitu ya. Ya. Di mana Kang Ali menang eta menang judi online. Oh, sorry, Bang. Baik, Bapak Ibu, yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca surat Al-Maidah. Yang akan kita baca hari ini satu ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu, bacaan kita mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya semoga diampuni dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perbaiki bacaan-bacaan kita yang hari-hari makin hari mudah-mudahan makin baik bacaan kita. Mari kita setelahnya kita membaca, kita mencoba membaca terjemah dan tafsirnya dari Ibnu Katsir untuk alat bantu pemahaman kita terhadap apa yang sudah kita baca dari ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dari pemahaman yang benar kita akan mendapatkan kesempatan untuk pilih dan memilah untuk mengamalkan yang kita mampu dan nantinya menikmati amalan kita, kemudian kita menyebarluaskan kepada yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang harus ingat, jangan menyampaikan sesuatu yang kita tidak nikmat, akan mendapatkan kesulitan. Ya, dan Allah murka kepada orang yang memberitahukan sesuatu atau mengajak sesuatu kepada orang lain, tapi dia tidak melakukannya. Ya, mari kita baca. Hai orang-orang yang beriman, dan kita termasuk ya yang seru yang beriman. Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka. Di titah naon Bu? Yeseh banget. Ya, lamun rek sholat teh kudu yeseh banget. Ya. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku. Tangan sampai siku. Jadi kalau urusan Bu, urusan ke kampanye-nya, kampanye kudu jadi kalau ke foto kita pencitraan. Ya, syukur kita pilih. Ya. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sakuplah kepalamu. Nah, kalau disakup kayak dikitu-kitu ya, pada itu gitu. Saku kepala kita nepi ka jerokna gitu ta. Ya. Kemudian dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki dibasuh Bu. Lain diacer-acer karena keran punya gitu kan sekali itu aneh dibasuh teh diusap nepi ka mata kaki. Jika kamu junub, naon Bu junub teh Bu? Junub teh jelema anu geus janabat, baik janabat karena beneran atau janabat karena ngimpi. Nah, Ali pada dia sering ya junub, tapi kadang-kadang junub teh karena janabat, tapi karena ngimpi janabat. Jika kamu junub maka mandilah. Jadi kurang mandi teh dititah Allah Bu. Mana ibu-ibu teh kalau diajak mandi, usaha kita penting-penting lah hese. Nah, diri mana Bu? Itu mah pinarakan kalau model gitu. Ini kan Bapak apa deh? Awe pinarakan komo lalaki mah. Lamun diajak ku salaki na mung ya atau lalaki anu awe nangis namprakeun we dulang jubleng teh punya diantepkeun diangmurkeun. Nah eta teh pinarakan tetapi hati-hati itunya. Kenapa disebut begitu? Karena ada mandinya. Hati-hati ya besok kasih diran bayang penting isukan berubah. Mumpun geus ngadenge surat Al-Maidah ayat ka genap bahwa yang namanya mandi itu ternyata perintah Allah. Kalau menjalankan perintah Allah berarti ibadah. Ya, ulang lebih ka suami teh ngancam, awas neng mun tuh di luar kalau pakai hayang ka akang. Tapi ngosokin ka majikan, awas mun di imah urang mandi di jalan keluar naik. Wani gitu ya. Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Jadi Bapak Ibu, tadi teh mengenang diganti Bu tayamum. Jadi Bapak Ibu kamu
ayeuna suami istri junub terus eueuh cai gogorolongan we di padang pasirnya tayamum. Tayamumna kumaha? Tayamumnya oke pasir anu ya. Di lamun geus janabat eueuh cai keur subhanallah nyaman pula genteng tadi tubuh di lamun masuk ngarumutkeun genteng atau bata uruk beureum aya di kamar teh ngajakeun tayamum. Juga goreng sangka Bu lamun boga kalawekan terang kalawekan ya anu geus mararutut mimpunya kata naon punya jadi jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air atau kakus dan menyentuh perempuan, yang menyentuh perempuan itu bersentuhan itu bukan bersentuhan pakai tapi anu itulah. Maka lalu kamu tidak menemukan air, artinya cai, maka bertayamumlah dengan tanah. Bapak Ibu, kalau namanya di padang pasir, dengan cai hese. Lamun tas anu, ya, di tempat anu gitunya, maka lamun cai menang tayamum. Tolong alasan, ya. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Nah, ini caranya. Jadi cara tayamum itu Bapak Ibu diajari Allah dalam Al-Qur'an. Tapi ayeuna loba jelema nu teu nyaman tayamum. Biasa namanya nyawa tayamum teh lamun rek ini ibadah haji. Diajar tayamum teh teh heula lamun rek haraji. Sabab naon? Sabab dina pesawat mah cai teh kadang-kadang ngan saeutik. Nah, tayamum kumaha? Beres kan sekali ya. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Masya Allah. Ya, hebatnya orang punya Tuhan yang namanya Allah sampai bebersih aja diajarin dalam satu ayat khusus tentang wudhu dan tayamum. Ya. Dan inilah sempurnanya ajaran agama Islam. Silahkan cek ajaran agama lain. Ada nggak yang ibadahnya kudu bersih? Tutut itu di dia kudu bersih. Nah, tahunya itu termasuk ngobrolnya. Nah, Muslim ini mencintai kebersihan. Dan Allah lah yang maha bersih yang mengajari manusia untuk bersih. Wudhu diajarin, tayamum diajarin. Apakah wudhu sama dengan tayamum? Wudhu sama dengan tayamum? Sama-sama membersihkan. Ya, sama-sama membersihkan. Tapi banyak kan begitu kotor. Nah, eta udah otaknya seolah membersihkan pakai cair. Enggak. Ya, jadi artinya yang dibersihkan itu ya. Tapi jangan lupa kalau wudhu boleh dipakai untuk beberapa sholat. Di dalam ayeuna Bapak ibu-ibu isu-isu wudhu teu batal-batal nepi ka magrib menang sholat lohor teu wudhu heula. Sabab masih kena can batal. Menang sholat asar teu wudhu heula sabab masih can batal. Menang nepi ka sholat magrib teu wudhu heula sabab can batal. Tapi lamun tayamum satu kali tayamum untuk satu sholat. Contoh, masuk ke masjid, cai tayamum, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Temenang kayak jenis sholat duhur, pakai tayamum kenta, kudu tayamum deui. Ya, sholat duhur, kemudian arek sholat ba'diyah duhur, temenang pakai tayamum tadi, tayamum deui. Jadi tayamum mah tiap arek sholat hijieun tayamum gitu. Jadi hiji tayamum, hijieun sholat. Temenang kedua. Bedana dirinya nu dibersihanana sarua ngan cara praktekna ari cai mah. Nah, cai mah mulai dari tangan, kepala, jeung suku. Telinga kok nggak disebut? Kan gitu punya. Telinga kok nggak disebut? Waktu membasuh muka kena telinga, waktu membasuh kepala juga kena telinga. Tapi disempurnakan telinga di dalam fikihnya disebut. Nah, gitu kan. Jadi yang disebut apa Bu? Muka, tangan, kepala, kaki. Yang tidak disebut cuman
pentingnya. Gitunya. Baik, jadi di sini disebutkan banyak dari ulama salaf yang berpendapat mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu hendak mengerjakan sholat. Maksudnya adalah sedangkan kalian dalam keadaan berhadas. Adapun ulama lainnya berpendapat yaitu apabila kalian bangun tidur dan hendak mengerjakan sholat, kedua pendapat ini. Jadi artinya Bapak Ibu bangun di sare, mau sholat, sare kan bersih. Tidur tadi udah wudhu, tapi tidur. Nah, kemudian kita mau sholat tahajud, ataupun sholat hajat, ataupun sholat subuh. Wudhu deh itu. Nah, wudhu. Sebab nawan tidur itu membatalkan wudhu. Tidur membatalkan wudhu. Hari sholat, tidur membatalkan sholat deh. Kalau sholat ngarana lamun sare namanya. Tiba-tiba pada datang sholat sare. Nah, batal udah sholatnya. Batal udah sare. Sholatnya. Batal udah sholatnya. Batal udah sholatnya. Itu udah batal apa wudhunya. Namun wudhu berarti sholat. Ke sholat ibu hitut. Batal udah sholatnya. Ente batal apa wudhunya. Bener ya? Yang mana ya bener ya. Namun kurang ke sholat hitut. Batal udah sholatnya. Ente batal apa wudhunya kan sholat wudhu berarti sholat gitu, lain sholat jungkir paling nggak ada senang lagi itu punya jelas, itu jelas sebenarnya jelas ya. Ya, wudhu kalau kita tertidur ya, atau kalau kita apa namanya istilah keluar angin tut namanya homogusiat itu batal wudhunya. Kalau batal wudhunya berarti sholatnya tersah. Namun ke sholat itu ya, atau usiat ke sholat. Ya, soal usiat ke sholat, ayah. Ya. Batal ke sholatnya. Itu nusa dulu bakal mau wudhunya sholat tersah itu punya. Berarti kan ini harus jelas Bu. Nanti ketika ibu sama-sama kita umroh atau haji, ketika sedang tawaf, itu ibu Bismillahirrahmanirrahim. Kakak putaran kedua terkuat. Itu terima kasih kali gue menanda batu gitu peduli karena itu ibu. Ya. Batal te tawafna. Nu batal wuduna ngan lamun tawaf teu wudu teu sah tawaf. Beda batal jeung teu sah. Ya. Batal jeung teu sah beda. Ya. Ibu, bapak, ke sholat, ya, ke sholat. Sholat di belakang Allah Akbar, di 4 rakaat sholat. Tapi bapak ibu teh maca salam. Ngaleos bae. Sah di sholatna. Batal di sholatna. Batal di sholatna. Jadi geus apa yang mubarakatuh barang geus tapi karena Allahumma ini a'udzubikan minal hubusin. Min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Digerawan we. Ada di hotel. Dan kalau sering lihat. Assalamualaikum begitu. Batal tuh sholatnya. Ngatesnya. Beda. Itu batal kan. Dan benar itu tiga-tiga itu batal. Cara mengucapkan salam. Lalu sholat dan mengucapkan salam berarti dosa. Jangan anggus. Itu punya gitu. Batal yang saya beda-bedanya. Nah, orang yang lagi sholat seperti itu. Kemudian kalau sedang sholat, kemudian dia mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Di akhir sholat. Sah di sholat. Ya, pada kesan-kesan sah. Terus batal betul. Ya, gitu. Tapi kalau memang assalamualaikum gitu, sah di sholatnya. Batal di sholatnya. Nu bakal mau wudhunya gitu. Padahal jadi udah jelas nih. Ya. Ibu menuju sholat, tiba-tiba nyenak cai. Bismillah. Itu sholat ya.
Santai sholatna. Santai. Masa di mana? Batal teh. Ke sholat minum batal teh. Ya, pantesan aku di dia sok aya ngarimun ke sholatnya. Lebar tadi. Nah, kan gitu nih ayat cihil. Batal. Lamun batal berarti pasti tersa. Punya jelas. Karena mikir saeutik gitu ya ngaji poe ayeuna mah ibu ya. Ibu ayeuna geus tayamum. Ibu geus tayamum ya, geus tayamum. Geus salat. Tiba-tiba aya nu mawa cai atau geus tayamum geus tayamum geus salat. Tiba-tiba belontor we keran teh nyala. Keran nyala. Ya, batal teh salat. Batal teh tayamumna. Terus kan ya. Tapi lamun ibu ke geus tayamum can salat ya. Ya, can salat. Geus tayamum, tiba-tiba golontor cai keluar. Batal teh tayamumna. Batal teh tayamumna. Batal sabab nyempon cai. Dudu. Sabab can salat, tapi lamun geus dina salat tong dibatalkeun salatna sabab salatna syaratna tayamum tadi. Itu wudunya bisa salat. Ya, dia rada mikirnya, rada puyeng saeutiknya kan tenang. Sabab ieu mah ke perkara itu bakal terjadi lamun irit-iritan. Hanya jadi kalau sedang iya, kalau dalam keadaan sakit. Ibu geus tayamum, ya, geus tayamum. Arek salat, tapi ibu teh gering ku sabab naon? Keur panas tiris teu meunang kana cai. Hadi teh aya cai, eueuh cai, kemudian ibu tayamum, tiba-tiba alhamdulillah geus tayamum, ya. Kabeneran abdi teh keur panas tiris. Tiba-tiba keluar cai. Batal teh tayamumna. Sabab aya alasan. Itu sing jelas punya. Gitu. Oke, perkara-perkara mungkin bakal banyak di urusan pernikahan. Ya, pernikahan pun dengan mas kawin jojodo kontan kan suka gitu nih bu. Jojodo emas bu, sembarang jojodo. Tiba-tiba rada telat lah pada dia teh. Sekarang saya terima santai, santai, isi bising jadi saksi, santai. Sah, siapa bayar? Bola, sanggeus pinjam, gitu. Tapi lamun kieu, saya terima nikah dengan mas kawin jodoh kontak saya terima. Kehulan. Nyebutkan mas kawin sekian, santai. Itu penting mah saya terima. Gitu. Bila menunggu satu nafas, bukan gantinya. Dari berapa ilmu sok karunya apa dan begitu. Saya terima kan pokoknya nyebut naon tadi dan itu ya dianggap terisa. Karena sama saya terima. Tapi kadinya ada ijab. Hanya tak sok hasekeun ka baturnya kan menjadi lebih. Nu penting mah saya terima nu disebutkan tadi. Makanya saya terima yang disebut tadi. Namun yang disebut tadi itu nama tersah. Namun ningali karena seperti itu disebutkan secara peleton tadi, tapi ternyata bukan begitu. Mengarang saya terima. Nu teu meunang teh ehla-ehla. Benar. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi di ayat ini kita belajar atau kita diberikan pelajaran pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala tentang wudhu dan tentang tayamum. Silahkan nanti dipelajari ya. Dan terutama bagi yang sering bepergian jangan lupa. Nah, kalau bepergian ini kan suka ada jamaah atau nanti sholat jamaah kosor, ya, sholat jamaah diizinkan dulu dengan asar maghrib dengan isya. Nah, boleh enggak wudhunya hanya sekali? Boleh enggak tayamumnya hanya sekali? Tidak. Jelasnya paling terakhir itu supaya murid-murid itu kalian bertemunya dimasuk yang mereka hadiah. Ini hadiahnya Al-Fatihah. Itu hadiahnya. Sok kamu berapa Al-Fatihah lah? Apa kau abdi teh hirup kene? Memangnya Al-Fatihah teh keur paeh? Kan gitunya. Yuk urang doakeun Pak Dede mudah-mudahan anjeunna rumah tanggana runtut raut Al-Fatihah menang teh.
Kayak di urang mah Al-Fatihah teh populer nanti kudu pae. Kita punya lalu kudu pae mah Allahumma fir Allahumma fir itu dia waktu disebut Allahumma fir Allahumma fir langsung lah. Yuk sebut dengan Al-Fatihah. Sebutkan Allahumma fir itu ya. Baik. Di sini disebutkan juga tata cara wudhu seperti apa. Nah, ternyata tata cara wudhu yang paling penting harus baca Bismillah. Ya, perkara nu dibaca Allahumma dan sebagainya nawaitu-nya itu teu dibaca teu naon. Nu penting mah ya, gitu ya. Sarua jeung ibu lamun jeung bapak rek sare babarengan poho doana untuk neangan heula bukuna kayak nggak ganggu geus we bismillah ya gitu ya terus masak itu masuk doa